Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi desain dan struktur organisasi. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, yaitu Ibu Anur Fitri Hayati, SPD MPD. Baiklah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan, saya Salsabila Olivia Hasan dan rekan saya yaitu Suma Afwana Saputri dan Wahyuni Putri. Pada materi ini, kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu adanya desain dan bagian organisasi, sentralisasi dan desentralisasi, dan hubungan koordinasi dan tentang manajemen dengan struktur organisasi. Baiklah, untuk materi pertama saya akan menjelaskannya. Pertama yaitu desain dan bagian organisasi. Apa itu desain organisasi? Desain organisasi merupakan suatu model yang digunakan oleh organisasi dalam mengordinasikan serta mengendalikan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Tujuan utama desain ini adalah untuk mendorong seluruh anggota organisasi agar dapat mengerahkan seluruh energi dan kemampuannya dalam mengoptimalkan sumber daya organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat mengolah, menciptakan, serta menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai baik dalam bentuk barang maupun bentuk jasa. Materi selanjutnya yaitu terdapat bagian organisasi yang menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi, antara lain yaitu pertama, pembagian kerja, kedua, manajer dan bawahan atau rantai pemerintah, ketiga, tipe pekerjaan yang dilaksanakan, yang keempat yaitu pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan kelima yaitu tingkatan manajemen. Nah, baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pembagian kerja, yaitu setiap kotak menunjukkan individu atau satuan organisasi yang dimana yang bertanggung jawab untuk kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasinya mereka masing-masing. Yang kedua yaitu manajer dan bawahan atau rantai pemerintah, dimana menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang menghubungkan atasan dengan bawahannya dalam keseluruhan organisasi. Aliran ini dimulai dari atasan yang paling tertinggi sampai karyawan yang terendah dalam organisasi. Ketiga yaitu tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, yang ini yaitu label dan deskripsi pada tiap kotak menunjukkan pekerjaan organisasional dan bidang tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, di mana keseluruhan bagian menunjukkan atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi atas dasar fungsional atau divisionalnya mereka masing-masing. Yang kelima yaitu tingkatan manajemen, di mana suatu bagian tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi keseluruhan anggota organisasi yang terdapat pada suatu perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi adalah mengekspresikan seluruh emosi kepada sejumlah manajer kecil atau mereka yang menduduki posisi tetap pada suatu hal. Sebelum dimulainya otonomi di daerah, sentralisasi banyak digunakan dalam kebijakan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Yang kedua, seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Yang keempat, tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang melaksanakan atau yang akan terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Dan yang terakhir, peningkatan resource sharing dan energi.
Kelemahan sentralisasi yang pertama adalah kemungkinan penurunan kecepatan. 2. Pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. 3. Pengambilan keputusan dengan pendekatan. 4. Sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekira berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Yang kedua, kita masuk kepada desentralisasi. Desentralisasi adalah proses pengambilan keputusan yang didelegasikan dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam organisasi. Dalam desentralisasi, kekuasaan dan tanggung jawab diberikan kepada manajer atau karyawan di tingkat bawah untuk membuat keputusan yang lebih spesifik dan relevan dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi: 1. Pengambilan keputusan yang lebih cepat, peningkatan motivasi dan partisipasi. 3. Pengembangan keterampilan dan kemampuan. 4. Peningkatan fleksibilitas. Kelemahan desentralisasi adalah: 1. Kehilangan kontrol. 2. Ketidakseragaman. 3. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Dan yang terakhir adalah konflik. Terakhir, hubungan organisasi dan rentang manajemen dengan struktur organisasi. Koordinasi menentukan tujuan dan kegiatan yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Yang kedua, menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan yang bersama. Sangat dibutuhkan bagi organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi. Menjalin hubungan antara peran para aktor dalam organisasi. Rentang manajemen, jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efisien oleh manajer, mendivisikan ruang lingkup pengawasan seorang manajer, berdampak signifikan pada efisiensi dan efektivitas organisasi, mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terakhir, hubungan koordinasi dan rentang manajemen dengan struktur organisasi. Yang pertama, semakin besar jumlah rentangan, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Kedua, jumlah bawahan yang lebih banyak per manajer menghasilkan struktur organisasi yang lebih datar. Yang ketiga, jumlah bawahan yang lebih sedikit per manajer menghasilkan struktur organisasi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, terlalu melebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Ada 3 pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Yang pertama, teknik-teknik manajemen dasar. Dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedurnya. Kedua, meningkatkan koordinasi potensial, menjadikan ini bermacam-macam satuannya. Organisasi menjadi saling tergantung dan luas dalam ukuran dan fungsi. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi dalam beberapa situasi adalah dengan efisien untuk mengembangkan cara mengkoordinasikan tambahan. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan tambahan sumber daya dengan satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas dapat berdiri sendiri. Kesimpulannya yaitu yang pertama, struktur organisasi adalah kerangka kerja yang menentukan bagaimana aktivitas dalam suatu organisasi termasuk tugas, koordinasi, dan supervisi dibagi, dikelola, dan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Desain organisasi di sisi lain mengacu pada proses penyusunan dan penyesuaian struktur organisasi agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Yang kedua, hubungan antara rentang manajemen dan koordinasi dengan struktur organisasi. Rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dilaporkan langsung kepada seorang manajer, sementara bawahan yang dilaporkan langsung kepada manajer. Sementara koordinasi adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi dengan paling efisien dan efektif. Keduanya saling terkait dengan struktur organisasi yang dipilih. Dengan struktur yang lebih terdesentralisasi, memerlukan koordinasi yang lebih insentif dan
rentang manajemen yang lebar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.